Setelah menyelidiki konsekuensi dari ekspansi kredit, kita harus membahas pertanyaan penting. Jika perbankan cadangan fraksional itu sah secara hukum, apakah ada batasan alami bagi ekspansi kredit oleh bank? Tentu saja, satu batasan dasarnya adalah keharusan bank untuk menebus substitusi uang mereka saat diminta. Di bawah standar emas atau perak, mereka harus menebusnya dalam bentuk uang logam. Di bawah standar uang kertas fiat pemerintah, bank harus menebusnya dengan uang kertas pemerintah. Bank fractional reserve secara matematika tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua nasabah sekaligus. Oleh karena itu, keberadaan bank bergantung sepenuhnya pada kepercayaan publik. Bank harus meyakinkan nasabah bahwa uangnya aman, padahal sebenarnya tidak semuanya ada di sana. Posisi bank sangat lemah. Jika sedikit saja orang hilang kepercayaan dan menarik uang, orang lain akan panik dan ikut menarik uang juga. Terjadilah bank run. Karena bank tidak punya uangnya, bank run yang konsisten bisa menutup atau membangkrutkan seluruh sistem perbankan dalam hitungan hari. Ancaman bank run ini biasanya hanya terjadi saat krisis ekonomi. Ini bukan batasan yang bekerja setiap hari. Di pasar bebas, batasan utama bank untuk mencetak uang sesuka hati bukan hanya takut akan bank run, tapi fakta bahwa nasabahnya terbatas. Di pasar bebas, bagaimana sempitnya jangkauan nasabah sebuah bank membatasi potensinya untuk melakukan ekspansi kredit. Contoh kasus 1. Bank A mencetak uang kredit dan meminjamkannya ke nasabahnya, Tuan Smith. Tuan Smith belanja ke toko milik Tuan Jones. Tuan Jones bukan nasabah Bank A, dia nasabah Bank B. 2. Tuan Jones menerima uang dari Bank A, lalu menyerahkannya ke banknya sendiri, Bank B. Bank B akan mendatangi Bank A dan berkata, "Hei, bayar cek ini dengan emas asli." Akibatnya, cadangan emas Bank A terkuras dan pindah ke Bank B. 3. Jika Bank A terlalu agresif mencetak uang kredit, uang itu akan lari ke nasabah bank lain dan bank lain akan menagih emasnya. Bank A akan kehabisan emas dan bangkrut. Oleh karena itu, Bank A takut mencetak uang terlalu banyak sendirian. Emas diterima di mana saja, tapi uang kertas Bank A hanya diterima penuh oleh Bank A dan nasabahnya. Bank B akan menganggapnya sebagai tagihan yang harus dicairkan segera. Ada dua pembatas. 1. Jumlah nasabah, market share. Semakin sedikit nasabah bank tersebut, semakin cepat uangnya lari ke bank lain, semakin sulit bank itu melakukan inflasi. 2. Tingkat ekspansi relatif. Jika Bank A mencetak uang lebih cepat daripada Bank B, Bank A akan kehilangan emas ke Bank B. Sebagai contoh ekstrim, 1. Jika setiap orang punya bank sendiri, dengan kata lain satu orang satu bank, ekspansi kredit mustahil dilakukan. Setiap transaksi akan langsung memicu penagihan emas. 2. Jika hanya ada satu bank di seluruh negara atau semua bank bergabung menjadi kartel, batasan ini hilang. Uang dari Tuan Smith ke Tuan Jones tidak akan keluar dari bank itu. Bank monopoli bisa mencetak uang sesukanya tanpa takut kehilangan cadangan ke bank lain. Ini adalah rem alami dari sistem free banking yang terjadi di pasar bebas. Semakin banyak bank dan semakin sengit persaingannya, semakin sulit mereka melakukan inflasi karena takut bangkrut oleh penebusan emas antar bank. Ini menjaga uang tetap sehat. Namun, pemerintah secara sistematis menghilangkan rem pasar bebas ini dan secara aktif mendorong bank untuk melakukan ekspansi kredit bersama-sama. Alat utamanya adalah bank sentral. Fungsi asli bank sentral bukan untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti narasi umum, melainkan untuk melegalkan kartel. Kendali operasionalnya mutlak di tangan pemerintah untuk tujuan politik, mencetak uang sesuai kehendak pemerintah. Pembentukan Bank Sentral The Federal Reserve di Amerika Serikat pada tahun 1913 dipandang sebagai puncak dari intervensi ini. Tujuannya adalah untuk bertindak sebagai perencana pusat yang dapat menyelamatkan bank-bank swasta dari konsekuensi ekspansi kredit yang mereka lakukan. Akibatnya, alih-alih bank yang tidak bertanggung jawab bangkrut seperti dalam pasar bebas, kini seluruh mata uang didevaluasi melalui inflasi untuk menyelamatkan sistem perbankan. Kerugian dialihkan dari bankir ke seluruh pemegang mata uang. Lender of last resort. Peran terpenting bank sentral adalah sebagai pemberi pinjaman terakhir. Ini berarti jika bank-bank komersial mengalami masalah karena mereka berekspansi terlalu jauh, bank sentral akan menyelamatkan, membail out mereka dengan mencetak uang baru untuk menutupi cadangan mereka. Mengetahui bahwa mereka memiliki jaring pengaman, bank sentral, semua bank komersial kini memiliki insentif untuk berekspansi, menciptakan kredit secara bersama-sama. Bank sentral mengkoordinasikan ekspansi ini sehingga tidak ada satu bank pun yang bangkrut karena ulah bank
lain. Saat negara lepas dari standar emas, misalnya seperti Amerika pada tahun 1971, uang kertas bank sentral menjadi uang standar itu sendiri, legal tender. Karena bank sentral bisa mencetak uang kertas tersebut tanpa biaya, secara teknis ia tidak mungkin gagal atau bangkrut. Tidak ada lagi batasan fisik emas yang menahan nafsu mereka untuk mencetak uang. Dalam sistem fiat, tekanan untuk penukaran emas hilang. Ditambah dengan adanya lembaga asuransi simpanan, ancaman bank run, penarikan massal oleh nasabah juga hilang. Bank menjadi terlena karena merasa aman dijamin pemerintah. Apa yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai kegagalan kapitalisme seperti resesi dan krisis keuangan sebenarnya adalah kegagalan dari intervensi pemerintah. Pemerintah melalui institusi bank sentral adalah penyebab utama dari siklus bisnis. Siklus boom dan resesi disebabkan oleh campur tangan bank sentral dalam memanipulasi suku bunga yang merupakan akar penyebab resesi. Pemerintah menghancurkan rem yang seharusnya ada di pasar bebas dan secara aktif menciptakan serta mengelola boom ekonomi palsu yang pada akhirnya pasti akan menyebabkan resesi.